Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa rumus Excel yang sering dipakai di dunia kerja. Simak terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, berikut akan saya sampaikan tentang rumus Microsoft Excel yang sering dipakai di dunia kerja. Oke, langsung saja kita buka filenya. Di sini saya sudah mempunyai contoh file untuk latihan, yaitu latihan Excel. Di sini nanti kita akan belajar tentang beberapa rumus yang sering dipakai di dunia kerja. Yang pertama adalah sum, ya, SUM. Nah, penggunaannya seperti apa? Nah, penggunanya adalah untuk menjumlahkan. Kita ambil contoh di kolom jumlah di sini di kolom D. Ya, untuk penggunaan rumus sum bisa dengan cara di blok seperti ini, ya, sampai bawah ini, sampai yang kolom baris terakhir, kemudian di bawahnya. Nah, teman-teman bisa klik ini auto sum atau bisa klik yang, nah, diklik ini segitiga kecil, kemudian pilih yang sum yang ini. Nah, atau bisa juga yang auto sum yang ini, langsung diklik. Nah, hasilnya akan kelihatan langsung otomatis 24. Ya, seperti ini. Jadi rumusnya selalu di depan rumus dituliskan sama dengan kalau untuk di Microsoft Excel. Sama dengan sum dalam kurung D5, jadi ada di kolom D, kemudian di baris ke-5 nih, dari baris ke-5 sampai di kolom D baris ke-9. Ya, total semuanya adalah 24. Nah, bagaimana dengan yang ini? Oke, kita coba. Dari harga ini akan kita total. Nah, totalnya adalah 7.500.000. Ya, jadi untuk menjumlahkan ini baru ada 5 baris atau 5 data. Jadi nanti apabila teman-teman datanya ada puluhan, ratusan atau ribuan, jadi cukup di blok seperti tadi, kemudian menggunakan auto sum atau menggunakan yang ini sum. Nah, kemudian yang kedua adalah average, ya, average atau rata-rata. Ya, sama seperti tadi, bisa kita blok dulu. Misalnya untuk di kolom jumlah kita blok. Nah, kemudian diklik segitiga di sini, dikecil, segitiga kecil, kemudian average atau rata-rata. Nah, 4,8 rata-ratanya. Nah, sama di harga juga bisa kita blok dulu, kemudian kita bisa mencari rata-rata average. Nah, rata-ratanya adalah 1.500.000. Itu untuk yang average, ya, atau rata-rata. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah rumus min atau mencari nilai terkecil, minimum. Ya, sama bisa kita blok dulu dari blok dari sel D5. Ya, kemudian di sini bisa kita pilih min, ya, min. Ya, nilai terkecilnya adalah 2. Nah, kalau ini sekilas bisa kita lihat secara cepat, nilainya 2 kelihatan. Nah, kalau jumlahnya nanti datanya ada ratusan atau ribuan, langsung bisa teman-teman lakukan cara seperti tadi. Nah, kalau yang ini bisa kita coba minimumnya berapa, bisa lihat dari sini min, ya, minimumnya adalah 100.000. Nah, bagaimana dengan max? Kebalikannya, max itu adalah nilai terbesar atau maksimum. Sama, bisa kita blok dulu, kemudian di sininya bisa kita pilih yang max atau maksimum. Nah, nilai terbesarnya adalah 5. Nah, kalau yang bagian harga, nilai terbesarnya bisa kita lihat adalah 5 juta. Nah, nilai terbesarnya adalah 5 juta. Nah, kemudian setelah min dan max, berikutnya adalah count. Jadi count itu adalah menghitung berapa banyaknya data. Nah, di sini karena masih sedikit datanya kelihatan, jadi ada 5 data. Kita lihat di sini kalau misalnya count, ya, di sini count number, ya, count number. Oke, bisa kita lihat, kita coba dulu di blok. Nah, kemudian kita klik yang count number. Ya, jadi jumlah datanya ada 5. Jadi di sini ada 5 barang, 1 2 3 4 5. Nah, kalau jumlahnya ada puluhan atau ratusan, nanti bisa teman-teman menggunakan cara seperti tadi, count number, ya. Kemudian di bagian keterangan di sini
saya kasih cukup, kurang ya. Ini menggunakan rumus if ya. Jadi ini banyak dipakai untuk rumus-rumus yang berbau logika. Jadi logikanya seperti ini, apabila D5-nya itu adalah ini ya, di kolom D kemudian di baris 5 ya. Apabila D5 lebih besar daripada 3 ini adalah jumlah barangnya di sini, maka cukup, maka barangnya cukup. Dan apabila sama dengan jumlah barangnya sama dengan 3 atau di bawah 3, maka kurang. Jadi logikanya seperti itu. Nah, makanya rumusnya seperti ini, if dalam kurung D5 lebih besar daripada 3, cukup. Nah, sebaliknya apabila kurang dari 3 adalah kurang. Ya. Di sini karena angka 7 lebih dari 3 maka cukup. Nah, 2 kan karena lebih kurang dari 3 maka kurang. Kemudian 5 cukup, 7 cukup di sini untuk 3 karena sama dengan maka di sini kurang. Jadi rumusnya if dalam kurung D9 itu adalah di kolom 9 dan baris 9 ya, ini sama dengan D9 lebih besar daripada 3, ini karena sama dengan 3 maka kurang ya, harus lebih besar dari 3 ya. Itu untuk penggunaan yang if. Nah, kemudian ada lagi misalnya contoh untuk left dan right ya. Misalnya contoh untuk left dan right, saya ambil contoh untuk left. Misalnya left dalam kurung kemudian kita ambil dari yang kolom B ya. Kolom B ini ada nama barang, misalnya ada di B9. Saya ambil contoh untuk yang lemari ini B9, kemudian titik koma, kemudian kita ambil 3 misalnya, kemudian kurung tutup. Nah, hasilnya adalah seperti ini, LEM. Jadi di sini rumusnya left B9 titik koma 3 adalah mengambil 3 karakter dari sebelah kiri ya, 3 karakter dari sebelah kiri karena ada 3 karakter LEM. Bagaimana jika saya ambil 2 karakter di sini? Nah, kalau 2 karakter maka hasilnya adalah LE, jadi cuma 2 karakter. Itu untuk yang left. Nah, bagaimana dengan yang right? Nah, kita coba kalau yang right sama dengan, kemudian right atau kanan, kemudian dalam kurung misalnya sama B9 lagi, B9 kemudian titik koma, saya ambil misalnya 3 lagi, kurung tutup, kemudian enter. Nah, akan muncul ARI. Jadi mengambil 3 karakter dari kanan. Kalau tadi dari kiri LEM, nah sekarang dari yang kanan ARI. Hasilnya seperti itu. Mungkin di beberapa dunia kerja menggunakan left dan right ini. Oke teman-teman, itu saja beberapa rumus tentang Microsoft Excel yang sering digunakan di dunia kerja. Itulah beberapa rumus Excel yang sering dipakai di dunia kerja. Tentunya di setiap dunia kerja berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan keperluan yang sering digunakan. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.